sekarang. Cara pengobatan yang saya lakukan, mohon maaf, astagfirullah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berniat menghilangkan penyakitnya Pak Amir dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu yang manur ala nur. Itu yang saya lakukan. Kemudian salawat Al-Fatihah selesai. Nah, apakah ini yang saya dari urutan tadi A sampai Z ini adalah tidak melanggar dari agama Islam? Apakah pernah dilakukan oleh Nabi? Terima kasih. Tadi kalau tadi yang saya dengar yang dibacakan semua doa-doa Nabi. Istighfar itu kan doa. Istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berniat. Nah, adanya itu kemudian Allahu Akbar. Kemudian Allahumma ya manur ala nur. Al-Nur. Nah, pernah saya tanyakan ini kepada salah seorang adinda saya pesantren bahwa itu Allahumma ya manur al-nur bukan bahasa Al-Quran. Allahumma ya manur al-nur. Ya manur. Jadi nur seluruh alam. Itu mungkin maksudnya. Kalau tadi istighfar benar. Iya. Istighfar benar. Dan bismillah benar. Ya, bismillah benar. Kemudian tadi yang terakhir, saya tidak salawat Nabi dengan salawat Nabi benar. Ya, Al-Fatihah selesai. Al-Fatihah selesai. Dari ayat pertama sampai tuntas selesai. Iya. Itu yang tadi yang terakhir. Allahumma ya manur al-nur. Saya membaca di bukunya Syekh Wahid Salam Bali, Yes. di kitabnya Syekh Albar dan Syekh Yasin Al-Yaman. Yes. Tidak ada kalimat seperti itu. Allahumma ya manur al-nur. Ya, al-nur. Allahumma ya manur al-nur. Ini yang perlu diluruskan, Pak. Iya. Kalau ada di hadis keberapa, kalau di Al-Quran sudah apa ayat apa. Nah, inilah makanya saya berani mengutarakan ini untuk saya ketemu dengan kita. Perlu dibuat. Ya. Kecuali kalau tadi yang terakhir bahwa bacanya Rabbana Dzalamna atau Rabbana Atina fid dunya hasanah, Allahumma atau istighfar Allahumma antar bila ila tadi sampai selesai. Ya. Lebih bagus lagi. Nah, kalau tingkatan biasa dia hanya menggunakan Allahu ya manur. Nah, itu saja. Tapi kalau sudah tingkat khalifah menggunakan Allahumma ya manur ala nur. Nah, itu kalau sudah tingkat khalifah. Ya, kalau tingkat 1 sampai dewan guru hanya Allahu ya manur. Allahu ya manur, tidak pakai ala nur. Nah, itu yang kami pakai selama ini dalam melakukan pengobatan maupun menghalau segala berbagai rintangan, termasuk kalau Gubernur Sulawesi Selatan diserang, di sini kami melakukan benteng dari sini. Itu kami bisa membentengi dari sini. Bapak baca berapa kali, Pak? Setiap malam, Pak? Itu dibaca pada saat maghrib, selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Berapa ribu kali, Pak? Tidak, hanya pengisian namanya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi niatnya saya berniat mengisi diri saya. Nah, itu saya mengisi. Kemudian ini juga sebenarnya sudah bertentangan apa yang pernah saya pernah baca di bukunya psikologi tentang kematian. Di dalam psikologi buku kematian itu dijelaskan bahwa nur hanya satu. Sementara kami pelajari berbagai macam nur. Ada nur inframerah, ada nur warna hijau, ada nur warna putih, ada nur warna stroberi, dan semua nur macam-macam nur yang kami pelajari ada mempelajari semua.
nur warna putih. Artinya saya tidak diganggu orang dan saya tidak mengganggu saya tidak diganggu orang dan saya tidak mengganggu mereka. Itu nur warna putih yang kita pakai. Istilah dalam Bugis keselamatan. Itu. Nah, kemudian inframerah juga ada semuanya. Nah, sementara di dalam buku psikologi kematian hanya ada satu nur. Itu. Lepasnya roh dari jasad kita. Iya. Bapak melakukan di perguruan mana, Pak? Tadinya ini perguruan Nurul Yakin. Karena Nurul Yakin dikomersilkan, pindah menjadi Nur Ilham. Nur Ilham dikomersilkan lagi, pindah menjadi Nur Irsad. Nur Irsad. Ya, Nur Irsad. Kalau di Pindrang ini Pak Ilyas Hardi, orang di Panegoro itu adalah guru besarnya. Ada ritual-ritual tertentu, Pak? Tidak ada sama sekali ritualnya. Ada puasa? Tidak ada juga. Ada air minum pernah kita minum? Wah, kalau itu sering kita lakukan kalau Pernah dikasih oleh guru? iya, kalau orang kesurupan kami hanya memberkahi air putih. Ketika awal Bapak berguru, pernah dikasih minum oleh guru tak? Tidak ada. Ya, kami hanya duduk di atas sejadah, ambil air duduk di atas sejadah. Ya, kemudian beberapa senior kami, istilahnya itu ada khalifah, ada dewan guru itu di belakang kami, kemudian guru besar di depan. Guru besar di depan, lalu hanya melafazkan tadi pengisian namanya. Pengisian, cas. Pengisian itu lewat apa, Pak? Ya, lewat antara saya dengan guru besar. Jadi apa pelantarannya, Pak? Pelantarannya apa? Tidak akan mungkin jimas begitu saja, Pak. Tidak ada timanya, tapi kita membayar. Kan tidak akan mungkin dari kaki A ke B. Kan harus ada hantaran, Pak. Tidak akan mungkin Bapak begitu masuk. Tidak, jadi kami aja ambil duduk di atas sajadah. Ya, kemudian Iya, kenapa energinya guru bisa masuk ke Bapak? Ya, Pelantarannya begitu. Apa yang membawa, yang menghantarkan ke sakit tubuh Bapak? mungkin karena amalan-amalan yang kami lakukan karena Iya, makanya tadi saya tanya. Iya. Kalau Bapak melakukan amalan, berapa ribu kali dibaca? tidak ada seperti itu. Tubuh Bapak begitu saja masuk. Tidak ada. Jadi kita hanya melakukan saja ya sesuai dengan agama, tidak bertentangan, tidak berzina, tidak mencuri. Itu saja pokoknya amalan. Sehingga dia tidak mau dikatakan sebagai ilmu tenaga dalam, ilmu berkah. Ibaratnya pisau. Kalau pisau diasah di batu asam, tapi ilmu ini diasah melalui kebaikan-kebaikan. Itu saja intinya. Ya, ada ritual, pasti ada ritual tertentu yang Bapak baca. Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Hanya langsung ditransferkan itu, dan selalu pada saat selesai sholat maghrib diamalkan dengan cara mengusahakan khusyuk. Iya, yang Bapak baca ketika habis nontonnya apa yang Bapak baca? Ya, jadi selesai sholat maghrib, selesai berdoa bubar, mudah-mudahan tidak ada orang yang melihat saya. Ya, saya baca itu, lalu saya. Iya, Bapak baca berapa kali? Sekali saja. Yang penting air liur yang masuk ke tenggorokan itu kolok. Itu tandanya bahwa ilmu itu akan berberkah. Itu. Kemudian ada juga ilmu laki-laki. Ilmu laki-laki itu biasanya tingkat 2. Kalau orang menjual kita beli. Tandanya itu kalau telinga sudah panas, segera hentikan. Jadi telinga ini panas. Ini biasa kami gunakan nur kuning telur. Kalau pengobatan nur kuning emas. Kalau yang kami lakukan, kalau kita mau mengobati seseorang menggunakan nur kuning emas. Kalau pakaian laki-lakian, pakaian kejantanan adalah nur kuning telur. Biasanya ini diuji coba kepada anjing yang sedang melahirkan. Ya. Itu disuruh kita ke sana. Ya, inti pertanyaan. Ya, itu tadi. Jadi apa ya? Intinya tadi itu kan ini yang saya mau tanyakan itu Allahumma ya nur ala nur. Apakah itu karena pernah saya tanyakan salah seorang ustaz adik pesantren, dia bilang
Saya belum pernah menemukan itu di Al-Quran. Allahumma ya manur ala nur. Nah sedangkan pergurang ini intinya di situ. Nur intinya. Dia mengambil dari An-Nur 35, surah An-Nur 35. Ya cuma itu pertanyaan saya. Apakah ini salah satu ini Allahumma ya manur ala nur? Ya, sebab saya takut juga menggunakan kalau memang ini bukan masalah Quran. Saya tidak mau menggunakan juga kalau memang bukan masalah Quran. Karena disinilah kunci dari perguruan kami, nur. Iya. Bahkan kami punya pengisian kilat. Tidak perlu saya baca dari A sampai Z. Saya naik motor ke pasar, saya simpan motor, saya kunci. Saya hanya mengatakan, saya berniat memberkahi motor ini dengan nur. Mana putih Allahumma ya manur. Saya tinggal kami. Tapi kuncinya di situ. Tidak ada. Saya tinggalkan. Begitupun rumah apa semua, termasuk anak yang kuliah di Makassar, saya kasih begitu juga. Iya baik. Iya. Seperti yang Ustaz. Jadi kita melakukan satu ibadah. Iya. Harus ada tuntunannya. Ya. Kata Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa lahu amruna fa huwa radd." Barang siapa melakukan satu amalan, lalu kemudian amalan ini tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Nah, kemudian terkait dengan zikir yang kita baca, istighfarnya bagus, basmalahnya bagus. Tapi yang jadi pertanyaan di sini itu tadi, ya manur, ala nur. yang pernah saya temukan di dalam Al-Quran. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Ini saja Pak. Kalau itu ya manur ala nur saya belum temukan. Jadi kenapa kita sebagai umat Islam harus repot? Ya, pakailah sesuatu yang sudah jelas tuntunannya, yang ada dalilnya. Ya, jadi janganlah memakai sesuatu yang kita tidak tahu petunjuknya. Kita ini kan makhluk Allah, ciptakan oleh Allah, produk Allah. Ada tuntunannya. Tuntunannya di mana? Al-Quran dan Sunnah. Seperti Bapak mau beli motor, pasti motor itu tidak keluar begitu saja. Pasti ada buku petunjuk. Ibu-ibu mau beli mixer, mau beli blender, itu ada buku petunjuknya. Ada. Kapan ibu menyenangi dari buku petunjuk, maka yakin dan percaya pasti belajar dari masih ada masalah. Iya. Nah, terkait dengan yang tadi masa saran saya yang mana seperti itu tidak usah. Apalagi kalau dipakai istilah pengisian, ya. Nabi saja tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Seandainya Nabi itu, apalagi kalau bahasa tadi misalkan Pak Gubernur di luar di sana bisa, kamu bisa jaga di sini, maka Nabi sudah jauh lebih dulu pakai gunakan itu. Nabi kok dilempari batu berdarah juga. Jadi ada orang menganggap bahwa ilmu kembang itu bagus baik, tidak. Itu adalah ajaran agama. Jadi berbadalah melakukan satu amalan yang betul-betul sesuai dengan yang bisa kita saja. Jadi kalau begitu, apa pengganti zikir saya untuk membentengi diri saya setiap hari? Apa kata Nabi? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, 30, Qul huwallahu ahad, Surah Falaq, Surah Nas. Ini kalau kita baca, insya Allah sihir-sihir air. Kalau kita istiqomah membaca, insya Allah menjaga. Ya, Ya, terima kasih.